Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri, dan juga kita nanti mau bahas mengenai pergerakan dari si indeks dolar, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita enaknya untuk bahas itu untuk news hari ini. Ya ini kan hari Jumat ya, hari yang ditunggu-tunggu para trader gitu. Di sini kalau kita lihat untuk Jumat dari guest star ya atau tamu utama ya di Jumat ini adalah NFP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di jam 19.30 ya, ini ada NFP non-farm payroll, kemudian ada dari average earning hours ya di sini ya, kemudian ada lagi dari unemployment rate gitu, teman-teman. Nah ini kalau kita lihat memang beberapa news di jam yang sama gitu, yaitu ada 19.30. Kemudian di jam yang selanjutnya itu di jam 20.45 ya, sini ada S&P Global Service Manufacturing ya, kemudian lagi ada di jam 9 malam nih gitu, jam 9 malam itu ada ISM non manufacturing, PMI dan juga price gitu, teman-teman. Jadi cukup banyak agenda Jumat ini ya. Jadi kalau kita lihat juga mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, finalnya nih untuk report tenaga kerja itu ada di hari Jumat ini gitu, teman-teman. Nah kemarin kalau kita lihat ya untuk hasil news dari jobless claim ya, di sini untuk continuing jobless claim ini bagus ya, dari 1774 ya masih stagnan. Kemudian untuk Indonesia jobless claim akhirnya masih stagnan juga, teman-teman. Jadi tidak ada perubahan yang masih sama-sama di 208 gitu. Jadi kan kalau di forecast kan makin banyak ya, di 212 gitu mengalami kenaikan gitu. Ternyata untuk hasil itu masih sama, itu di 208. Jadi memang hampir bisa dikatakan tidak ada gertakan dari DXY ya. Kemudian ini kalau kita lihat juga dari DXY sendiri setelah mengalami news ya, ini dia hampir sideways ya. Setelah itu di jam 9 malam nih, jadi jam 9 malam baru dia turun ke bawah gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita mulai lagi dulu untuk yang today ya. Jadi kalau kita lihat nih today-nya ya, setelah this week ya kita rangkum jadi satu. Coba kita lihat di sini. Oke, pertama itu yang ingin kita bahas ya, itu adalah mengenai ADP dulu. Ya, jadi kalau dilihat dari ADP-nya nih ya, ini bagus ya untuk si DXY itu sendiri dari 208 ke 192. Kemudian dari George Job Opening ya, nih George Job Opening itu memang kurang bagus ya. Ini artinya pembukaan lapangan pekerjaan itu agak kurang gitu ya, teman-teman ya. Kalau ini kan employment-nya yang masih bertahan gitu ya, jadi nggak banyak yang resign nih gitu, teman-teman. Memang sebenarnya kalau dilihat mereka ini dari 208 ke 192 ini mengalami penurunan gitu ya. Tapi kenapa hijau di sini? Karena kalau kita lihat nih 19179 ya forecastnya ini ya, jadi hasil dari resortnya itu lebih tinggi dari forecast, makanya kalau dari sistem itu hijau gitu, teman-teman. Aslinya ini merah gitu, teman-teman ya, kalau kita bandingkan dengan 208 ke 192 gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi mulai dari ini kan tadi ADP udah, job opening udah, terus jobless claim. Nah dari jobless claim ini kalau kita lihat masih stagnan gitu. Jadi memang untuk saat ini tenaga kerja ADP ya, dan dari jobless claim ya juga job opening, kalau kita pantau untuk NFP malam hari itu sebenarnya kurang bagus gitu. Karena kalau kita lihat ya tadi NFP-nya itu juga ADP-nya kurang bagus juga ya kan. Ada mengalami sedikit penurunan, otomatis ya dari hasil penggajian atau pembayaran upah ya ke karyawan juga pasti ada penurunan gitu, teman-teman. Ya ini kalau kita lihat memang dari NFP ya, non farm payroll-nya ini dari 303 ke 243 gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk pendapatan rata-rata per jam ini masih sama ya, stagnan di 0,3, dan juga untuk bagian tingkat pengangguran di sini juga masih sama 3,8. Karena kan kalau kita lihat dari jobless claim ya yang terakhir ini, yang terbaru ini masih belum ada perubahan juga, yaitu di 208, dan reportnya juga hasil 208 gitu. Ya jadi itu kalau misalkan hasil NFP-nya sesuai, dan kalau kita lihat memang kurang bagus untuk DXY.
otomatis ini akan melemahkan dari si DXY itu sendiri. Artinya DXY itu akan ada potensi untuk turun. Ya, itu kalau misalkan sesuai dengan forecast gitu, atau bahkan bisa di bawah forecast. Tapi ya kalau misalkan hasilnya itu di atas forecast ya, dan di bawah 300 ini ya, berarti DXY itu akan ada potensi turun juga. Kenapa? Karena forecastnya ini adalah data yang sementara yang akan digantikan ketika data aktualnya keluar gitu. Jadi kalian jangan terkecoh gitu dengan data hijau ya, hijau nih tapi di bawah aktual gitu kan, atau di bawah yang sebelumnya gitu, bahasanya gitu ya. Jadi hasilnya itu kayak di atas forecast, misalkan 250 ya, itu kan di atas forecast, otomatis sistem itu akan bacanya hijau gitu. Tapi di bawah yang previous nih, itu sama aja merah gitu teman-teman. Jadi yang harus kalian bandingkan ya, bukan akan tapi harus gitu, adalah data previous 303 ini dengan data aktual yang nanti akan keluar gitu teman-teman. Jadi misalkan hasil datanya itu yang aktual itu adalah 320 contoh ya, itu berarti kan lebih bagus ya dari yang 303 ini. Nah itu benar-benar real hijau gitu ya. Tapi kalau misalkan di angkanya itu ya, misalkan yang keluar adalah 300 pas gitu, nah itu merah gitu, pasti merah di sini. Atau kalau misalkan di bawah 243 itu udah pasti merah juga gitu teman-teman. Nah itu artinya kurang bagus untuk DXY gitu. Jadi jangan terkecoh dengan warna merah sama warna hijau ini gitu, karena warna merah sama warna hijau itu bergantung dengan sistem ya dari si data forecast ini sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya, itu yang perlu kita refresh dan juga perlu kita waspada juga gitu. Oke, lanjut, sekarang kita mau bahas lagi ya. Jadi itu untuk news. Nah, kita mau lihat dari DXY. Jadi kalau misalkan kita pantau ya dari DXY, memang untuk daily-nya ini dia sudah mengalami breakout ya dari area konsolidasi. Ini kan konsolidasi yang kemarin kita bahas ya. Nah, ini udah closing di bawah nih gitu. Tapi overall secara pergerakan daily-nya dia tuh masih uptrend gitu untuk si DXY ini sendiri. Ya, ini kita bisa lihat nih. Ini channeling uptrend dari si DXY ya kan. Nah ini berarti yang ini sedang terjadi itu adalah minor trend dari si DXY itu sendiri. Tapi overall secara trend pasti DXY masih uptrend gitu. Nah ini minor trendnya itu kalau memang hasilnya hari ini ya, kalau kita bilang NFP itu jelek untuk DXY misalkan gitu, hasilnya sesuai gitu, nah maka DXY ini akan lanjut turun dan akan breakout dari level hari ini gitu, level support hari ini gitu. Ini kan support hari ini tuh kurang lebih ya di 105.13 ya sampai 105.31 gitu untuk support hari ini. Nanti penurunan terendah dia itu bisa sampai ke level ini nih, supportnya dia di sini ya, di support terendah dia itu di 104.69 sampai 104.49. Sedangkan untuk area support terdekat dia itu ada di sini, area breakout daily-nya dia nih itu di 104.84 sampai 104.96 gitu teman-teman. Oke, jadi kita pantau ini untuk DXY. Untuk DXY begitu ada laporan atau report dari NFP gitu. Nah, cuma kalau misalkan hasilnya bagus untuk DXY ya di atas 303, maka DXY bisa ada potensi untuk rebound dari level area support ini untuk dites kembali ke level harga sini, area breakout dia nih ya di sini itu di 105.56 sampai 105.68 gitu, atau bahkan bisa closing di atas 106.68 gitu teman-teman ya. Jadi let's see ya nanti bagaimana ya untuk si DXY ini sendiri. Tapi kalau secara technically, yang tadi kan secara sentimen ya, tapi kalau secara technically memang harusnya ini dia melanjutkan penurunan ke bawah gitu, karena dia sudah keluar dari zona akumulasinya dia gitu. Nah nanti menurun ke bawah sampai kemana bang? Nah bisa sampai ke level ini nih ya, untuk retest kembali ke area trendline supportnya dia gitu. Ini penurunan terendah dia. Nah kalau kita mau jabanin sih sebenarnya kurang lebih di sini ya untuk area penurunan dia. Nah kita bikin dulu zonanya. Nah nanti kurang lebih di sini lah gitu ya, kurang lebih di sini di 104.15 sampai 103.97. Tapi nggak hari ini gitu ya, nggak hari ini mungkin masih butuh 2-3 minggu lagi untuk bisa sampai di sini gitu teman-teman gitu.
Oke, jadi itu untuk big view. Nanti kita akan bahas juga, refresh lagi di video weekly ya, ini untuk big view-nya ini gitu. Sekarang kita lanjut untuk gold ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk gold sendiri ya, kalau kita pantau mungkin enak kita pantau di daily dulu. XAUUSD daily ya di sini. Nah, ini untuk daily-nya ya. Jadi biar jelas dulu nih gitu. Sebelum kita lihat ke yang intraday, kita intip dulu ke daily-nya dia. Nah, kalau dari daily memang untuk saat ini ya gold itu masih bisa dikatakan berada di accumulation zone gitu. Ya, accumulation zone itu berarti dengan area support itu kurang lebih di sini nih. Support level untuk daily itu di 2079.58 sampai 2305 gitu teman-teman. Nah, itu kemudian untuk resistennya daily-nya itu ada di 2338 ya sampai 2352 gitu. Nah, ini adalah zona SNR daily gitu. Sedangkan untuk minor ya dari daily itu ada di 2320.20 gitu. Ini kalau kita lihat ada patahan nih dari si candlestick-nya gitu. Nah, ini untuk informasi dari daily. Nah, kemudian kita lihat dari struktur. Nah, kalau dari struktur secara daily memang ini udah bearish struktur ya. Udah mulai membentuk bearish strukturnya dia. Kalau hari ini ya, kalau kita bilang lagi secara sentimen untuk NFP. Nah, ini misalkan NFP itu sesuai forecast melemah gitu ya. Berarti kan si DXY ini turun gitu. Otomatis si gold ini naik nih gitu. Dia bisa rebound dari level ini lagi nih, dari level support daily-nya dia, nanti bisa rebound kurang lebih ke level 2320.20 ya, dengan kenaikan tertinggi nanti potensi itu bisa sampai ke 2327 atau bahkan ekstrimnya itu bisa ke 2330 kembali gitu teman-teman ya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau misalkan hasilnya itu negatif untuk gold ya, artinya positif nih untuk DXY ya, dan DXY naik nih kalau misalkan positif gitu kan, berarti goldnya negatif turun. Nah, itu potensi gold itu bisa break nih dari area support ini gitu. Break dari area support ini dengan target nanti terendah bisa nyentuh dulu retest ke spike yang ini itu di 2268 ya, sampai nanti ke psikologi level di 2260-an gitu. Di sini kita ngambil psikologi levelnya dulu ya gitu. Nanti untuk major supportnya dia ya, atau main support dia itu sebenarnya kalau di daily itu ada di 2200 ke bawah gitu, tapi nggak hari ini untuk dicapai gitu teman-teman ya. Jadi terdekatnya itu mungkin bisa ke 2268 sampai 2260-an. Itu juga udah cukup ekstrim penurunannya, karena kita lihat nih dari sini itu kan itu udah sekitar 2%-an turunnya gitu, atau sekitar 460 pip gitu turunnya. Jadi ini adalah angka-angka ekstrim lah gitu di 2260 gitu. Kalau misalkan hasil data DXY itu bagus ya, nah itu berdasarkan sentimen. Tapi kalau berdasarkan analisa teknikal ya, untuk saat ini gold itu memang ada potensi lebih cenderung untuk turun gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari candle ini ada bearish engulfing, oke. Kemudian ini ada evening star di sini gitu. Evening star itu berarti ini 1, 2, 3, ini doji, ini mother candle ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kan mother candle nih terbentuk ya, terbentuk mother candle, bearish candle bagus banget di sini ya, dari range harga 2335 sampai 2287 gitu. Nah, ini kan inside bar. Inside bar itu berarti yang warna hijau, ini warna merah, sama yang saat ini yang kecil nih gitu. Nah, ini inside bar candle. Jadi selama dia berada di bawah 2335 ya, karena ini masih pengaruh inside bar atau mother candle, yaitu masih potensi untuk turun untuk si gold itu sendiri gitu. Turunnya kemana ya, sama paling ekstrimnya bisa ke 2260 sampai 2268 gitu, atau dia retest close ini dulu nih ya di 2280-an gitu, atau di 2285 lah di sini gitu ya. Jadi gitu, itu kalau misalkan berdasarkan candlestick ya. Kemudian lanjut lagi nih, ini kan udah informasi yang kita dapat dari daily ya. Berarti daily minimal banget dia kalau mau naik lagi itu dia harus bisa closing dulu di atas 2320 gitu.
Berarti 2320 itu perlu kita pantau juga sebagai resisten penting ya untuk intraday. Berarti resisten penting untuk intraday itu kita mungkin catat ya di sini ya. Ya, yang pertama ya, resisten penting. Yang pertama di 2338 ya, poin 24 sampai 2352.30 gitu. Kemudian ada lagi itu di 2320 sampai 2325 lah gitu. Nah, kemudian ada lagi ya untuk support nih, support penting ya. Support penting itu di level harga ya 2300 ya, 2300 ya sampai 2000 berapa ini, 2229 ya, 2280. Nah, ini range-nya cukup jauh gitu ya, gitu teman-teman. Tapi perlu kita pantau juga kalau misalkan yang ini mau kita pecah, berarti 2300 ke 2303 ya. Sorry, bentar, kita coba cek sini dulu dikit ya. 2300 2304 sampai 2303 gitu. Oke, sini kita modif dulu ya. 304 berarti ini 280 ya. Berarti ini 2280 sampai 2 berapa ini, 2287 gitu, 2287. Nah, ini support penting ya, ini perlu kalian catat nih untuk area ini gitu ya. Ini soalnya bisa dikatakan sebagai area main ya, atau range penting dari si gold itu sendiri. Sedangkan penurunan ekstrim untuk hari ini baru prediksi ya, baru prediksi itu bisa ke 2268 sampai 2260 gitu. Oke, jadi ini ya, ini penurunan ekstrimnya. Nah, kenaikan ekstrim gimana Bang? Ada nggak? Nah, kalau kenaikan ekstrim ada, itu bisa kurang lebih ke 2238 sampai 2338 sampai 2352 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke intraday. Nah, mungkin videonya agak panjang nih ya, mohon maaf nih ya. Nah, kalau untuk intraday kita perlu pantau dulu dari high zone volume yang saya tandai di sini. Itu mulai dari 2316 ya sampai POC level nih. Ya, sampai POC level itu 2332 gitu. Untuk POC 2332 gitu. Jadi untuk range ini ya perlu kita pantau dan perlu kita jadikan sebagai selling point atau cari area sell sebisa mungkin di area sini gitu. Ya Bang, berarti kita mesti sellnya dari sini dong? Ya enggak juga gitu loh. Ini kan kita udah pecah nih jadi 3 zona gitu. Jadi ini udah ada 3 zona. Zona pertama, zona kedua, ini zona ketiga gitu. Jadi kita cukup tunggu atau pasang alarm di ketiga zona ini gitu. Ya nanti begitu kena, misalkan di sini kita cari nih ada nggak konfirmasi sell, belum ada, berarti lanjut ke sini gitu. Kalau sini belum ada, berarti lanjut ke sini. Ini kalau udah ada baru kita ambil nih gitu. Tapi bakalan ada nggak sih gitu loh. Ya ini tergantung dari market gitu. Jadi kalau misalkan ada apa enggak saya nggak bisa jamin ya. Tapi itu tergantung dari market kasih kita apa enggak gitu. Kalau misalkan bisa aja mungkin ketiga zona ini nggak ada konfirmasi sell gitu, dia spike dulu ke atas. Nah, ini boleh kita pantau juga di harga 2340 sampai 2344 gitu. Tapi overall sih memang ini bisa jadi selling point kita di sini gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk buy point ya untuk sesi pagi hari ini ya sampai sore nanti itu kita bisa pantau di 2300 sampai 2304 ya. Selama candlenya itu masih bagus ya untuk ambil di area sini ya, kita masih bisa short intraday itu ke level 2308, 2310 ya kan, sampai tertinggi itu di 2316 ya gitu teman-teman, 2316, 2312 gitu. Tapi kalau udah di bawah 2300 ya dia ada konfirmasi untuk sell, berarti target kita sell point sampai ke sini dulu nih di 2295, 2291, atau terendahnya itu kita balik ke sini lagi gitu di 2287 sampai 2280 gitu. Nanti ini juga bisa jadi buy point kita juga nih gitu. Buy point 1 ya, buy point 2, ini buy point 3 gitu. Jadi ya fleksibel aja lah untuk zona-zona ini. Jangan patokannya oh ya kata
Bang John di sini buy point nih, berarti kita harus cari buy only. Enggak juga, kalian bisa cari sell point ketika area buy ini di breakout gitu. Sama halnya seperti area sell point, begitu sell point di breakout kita bisa cari buy point untuk menuju ke sell point selanjutnya gitu. Ya, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.